Kalau dari PKB misalnya selain yang sudah ada ya misalnya ada Gus Halim Iskandar ya, Ketua DPD DPW PKB Jatim ya. Ada Mas Thoriqul Haq Bupati Lumajang, mantan Bupati Lumajang, gitu ya. Ada Bupati Pamekasan, mantan Bupati Pamekasan Batur Tamam ya. Itu figur-figur yang boleh jadi ini jadi kader terbaik PKB. Di PDI saya kira ada Bu Risma ya, Tri Risma hari ini mantan Wali Kota Surabaya, ada Mas Heri Cahyadi yang saat ini masih menjabat Wali Kota Surabaya pengganti Bu Risma. Ada juga Mas Ahmad Fauzi Pak Bambang Bupati Sumeneb ya. Dan memang Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menyambut Pilkada serentak seluruh Indonesia. Khususnya sekarang sedang memperbincangkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2024-2029. Saya sudah bersama dengan wartawan senior yang pasti tahu banyak tentang Jawa Timur, yaitu Pak Tri Mulyono. Beliau adalah pemimpin redaksi Tribun Jatim Network yang biasa dipanggil Mas Ono. Apa kabar Mas Ono? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Iya. Sehat juga ini Pak Bambang ya kelihatannya. Iya. Jadi Mas Ono ini sudah malang melintang di bidang jurnalistik, pernah di Harian Surya, pernah di kompas.com, pernah di Tribun Jateng, dan saat ini pemimpin redaksi Tribun Jatim Network. Saya Nah, mungkin juga masih di Harian Surya sih Pak Bambang sampai sekarang ya. Saya oh di gitu penanggung ya. jawab Harian Surya juga ini. Ya, supaya lebih jelas Pak Ono mungkin bisa ceritakan sedikit perjalanan karirnya sampai saat ini. Silakan. Ya, baik pemirsa Inspirasi Bangsa yang kami hormati Pak Bambang. Jadi saya mulai terjun di dunia jurnalistik tahun 2022 Pak Bambang. Masih kalah senior dengan Pak Bambang lah. Dan saya bertugas di beberapa daerah di Jawa Timur, Pak Bambang, sampai kemudian jadi editor beberapa desk di olahraga pernah, di desk internasional pernah, di desk metropolitan, di desk kota Surabaya juga pernah, sampai kemudian saya juga editor di kompas.com Pak Bambang. Jadi karena ini satu grup, ketika Rebon kompas.com, editor-editor seluruh Indonesia dari Kompas Gramedia diminta untuk bantu. Lalu kemudian saya kembali ke Surabaya, lalu juga kemudian ditugaskan ketika launching Tribun Jateng tahun 2013, kalau nggak salah, saya sebagai news manager. Kemudian balik lagi ke Surabaya ini. Sekarang saya mengampu Tribun Jatim Network, Harian Surya.
Tribun Jatim Network kita ada 6 portal Pak Bambang. Ada tribunjatim.com, ada Suryako ID, ada tribunmadura.com, ada suryamalang.com, ada tribunmataraman.com wilayah Ekskarstiran Kediri, lalu ada Tribun Jatim Timur di Ekskarisidenan Besuki dari Jember ke Banyuwangi sana. Itulah sampai sekarang ini Pak Bambang. Ya, Mas Rono, Iya. itu sekarang hanya apa platformnya hanya digital atau semua ada cetaknya itu? Yang cetak kita hanya satu brand Pak Bambang, Mas Bambang. Jadi Harian Surya saja. Yang Tribun Mataraman, ada Tribun Madura itu semuanya platformnya digital. Jadi perlu saya sampaikan memang dalam sudah 2015 terakhir Pak Bambang Sadano Tribun Network sudah enggak memiliki tidak mendirikan media cetak lagi Pak. Nanti sejak 2015 itu. Jadi kita terus membuat portal baru yang terakhir di Tribun Papua sana, tapi semuanya digital, platform digital. Baik, nah sekarang yang cetak itu kondisinya seperti apa? Ya kita tahulah Pak Bambang Sadana. Jadi kalau di kami kan apa ya semangatnya sih ya the last standing newspaper ya. Kalau kita berharap kita menjadi koran terakhir lah. Kalaupun misalnya harus berhenti cetak itu kita ingin jadi yang terakhir gitu ya. Kondisinya ya kita berusaha untuk survive. Karena kan sampai saat ini masih banyak misalnya pembaca yang baby boomers ya. Nah, pemerintahan misalnya lembaga instansi pengambil kebijakan masih melihat cetak itu menjadi salah satu referensi Pak. Jadi kondisinya ya kita memang stuck gitu ya. Tapi akhirnya kita menyesuaikan subsidi silang gitu ya dari digital gitu ya. Jadi revenue dari digital sekarang sudah makin tumbuh bahkan persentasenya bisa 60 sampai 40 sekarang Pak. Jadi cetak tinggal 40, digitalnya tinggal 60, sudah 60% gitu ya. Jadi ya saling subsidi Pak sehingga harapannya nggak ada revitalisasi, nggak ada pengurangan karyawan gitu ya. Yang dicetak yang karena halamannya terbatas, supply-nya cenderung stuck gitu ya kita alihkan ke digital Pak. Jadi editing video, yang dari layout ya, yang dari editor jadi editor online. Strategi kita untuk survive, kira-kira begitu. Iya. Nah, eh, jadi yang edisi cetak itu tinggal karena idealisme ya. Jadi dia dipertahankan karena apa ya nostalgia atau ya mungkin lebih bagusnya idealisme lah ya kira-kira gitu. Uh, itu salah satu Pak Bambang. Nah, sisi lain sampai sekarang kami kan mencoba untuk konvergensi ya dari cetak ke digital gitu ya. Jadi kalau kita ngomong laporan keuangan gitu ya, alhamdulillah cetak pun sekarang masih oke gitu Pak. Karena kita coba untuk efisien dengan revenue yang turun, SDM yang biayanya besar dicetak itu kemudian ke digital Pak. Jadi kita coba merevitalisasi lah dari jadi alhamdulillah kita coba menjaga itu Pak. Jadi cetak pun kita masih masih profit gitu ya. Buah dari kita untuk konvergensi itu Pak sebenarnya. Nah, mungkin beberapa media kan kesulitan untuk konvergensi Pak. Jadi banyak yang mereka itu digital itu dipisahkan dari cetak gitu ya. Jadi eh, itu juga ternyata pengalaman kami itu nggak efektif juga karena cetak ini kan pengaruhnya kuat Pak. Ya, brandnya kuat, trustnya juga tinggi. Gitu. Ya harusnya kita manfaatkan untuk
mengedukasi pembaca atau stakeholder bahwa kita juga punya digital loh ya, gitu ya. Jadi mereka yang sudah nggak baby boomers, yang kalangan milenial karena nggak baca koran lagi barangkali, kita punya platform yang lain gitu Pak. Kita arahkan untuk menuju ke sana itu kan kalau yang portal baru kalau dipisahkan dari cetak mereka kesulitan Pak untuk dapat trust ya karena di tengah membanjirnya informasi di media sosial. Ya. Nah, tadi pengen Surya kalaupun harus berhenti itu pun yang terakhir. Nah, sekarang di depannya masih berapa banyak media cetak yang ada? Di Surabaya ya Pak ya, khususnya di Jawa Timur ya Pak ya. Eh, Sejauh pengetahuan saya itu hanya hitungan jari Pak memang Pak. Jadi mungkin tinggal eh, 5 lah ya yang koran cetak mainstream pengaruh itu di Jawa Timur ya masih bertahan dan sebagian yang lain gagal untuk konvergensi. Alhamdulillah kalau di kami di Tribun dan Aransernya kita bisa dibilang mulus lah, nggak ada sampai turbulensi yang harus PHK karyawan atau apa. Ya, nah sekarang kita fokus ke pilkada. Wes, Pasti langsung ke Pilkada. isu pilkada ini menjadi topik kan untuk media-media baik cetak maupun yang digital. Nah, Ya, menurut pengamatan Pak Ono atau apa yang terpotret di media itu seperti apa? Apakah sudah pada mulai bermunculan tokoh-tokoh yang mencalonkan atau dicalonkan atau didorong-dorong untuk mencalonkan diri seperti ya, apa? iya. Saya kira begitu pemilihan presiden dan pemilihan legislatif berakhir 14 Februari dan sebagian rekapitulasi sudah selesai ya, sudah memunculkan komposisi legislatif di masing-masing daerah. Ya, terlihat di Jawa Timur ini yang kami cermati memang sudah mulai bermunculan Pak Bambang Sadono calon-calon kepala daerah ya, baik di gubernuran Provinsi Jawa Timur, gubernur, wakil gubernur maupun bupati, wali kota di Jawa Timur. Nah, tinggal ini kan kayaknya masih apa ya? Masih tahap apa? Kalau pacaran itu kan saling lirik-lirian gitu ya. Belum dipinang gitu ya. Nah, mungkin setelah pelantikan anggota legislatif dan presiden Oktober ya, Agustus ya kalau legislatif Pak ya. Ya itu barangkali nanti si tahap peminangan ya. Nah itu kita, tapi ini kelihatan sudah mulai muncul nih Pak. Partai sudah mulai cyber kan siapa yang dijagokan, siapa yang punya potensi diusung, segala macam ya. Tentu kita tunggu perkembangannya Pak. Kita ikuti terus ini. Ya, saya sudah wawancara dengan Bu Kofifah. Oke. Bu Kofifah sudah terang-terangan menyatakan bahwa dia akan maju gubernur, bahkan dia merasa cocok kalau maju lagi dengan Mas Emil. Cuma yang Hmm. kita tidak tahu seperti apa Mas Emil, nanti saya juga akan cari waktu kalau bisa wawancara. Karena ada yang meramalkan juga, siapa tahu Mas walaupun Bu Kofifah nyalon lagi, Mas Emil pengen jadi menteri misalnya. Nah, Betul. itu apa yang tertangkap di teman-teman media di Jatim? Apa ya sama persis seperti itu? Ya saya kira Bukowifah pencalonan di Pilgub 2024 ini di tahap awal ini terlihat mulus ya Pak ya, karena kan sudah ada 3 partai, eh, semalam 4 Pak, ya, yang kemarin ya kan Gerindra, PAN, Demokrat ya, yang sudah resmi menyatakan memberikan rekomendasi kepada Bukov. Satunya ya Demokrat, PAN sama Gerindra Pak, gitu ya, yang sudah resmi ya, gitu ya. Ya artinya kan eh,
sekarang itu tinggal PKB sama PDI. Artinya kalau PKB misalnya juga mencalonkan Bukofifa karena sejarahnya Bukofifa saat ini juga kan ketua Muslimat, ya, ya bisa jadi, apalagi kalau PDIP juga akhirnya ke Bukofifa, ya bisa jadi calonnya calon tunggal di Jawa Timur Pak, khusus untuk gubernur ya, karena kan meskipun masih ada taruhlah Golkar, PKS, P3, PSI, yang Nasdem mungkin sudah cukup juga sih 25-an kursi tersebut. Tapi rasanya berat ya. Artinya ini Pak, memang di atas kertas Bukov, di atas angin ya kira-kira gitu ya. Tetapi menurut saya sih juga ini Pak, hasil Pilpres kemarin itu ya, eh, itu juga saya kira punya dampak besar dalam eh, apa, menteropong arah kebijakan partai-partai di pilkada gitu ya. Kalau misalnya koalisi di pilpres ini tetap seperti semula gitu ya, misalnya ya, PDI juga punya calon sendiri, PKB juga calon sendiri, ya artinya eh, bisa jadi Bu Kofifa akan dapat lawan-lawan gitu ya dari luar koalisi sementara yang mendukung mereka. Dan saya kira potensi itu cukup besar, Bambang, karena mengingat PKB misalnya kemarin ya ada beberapa kader kan merasa, loh kok Bukofifa tidak mendukung calon presiden dari PKB gitu kan, ya sempat ada yang mempertanyakan itu ya, apakah ini juga akan suasana kebatinan emosional pilpres ini masih berlanjut di pilkada apa enggak. Kalau berlanjut saya kira bisa jadi PKB, sekarang kan PKB 27 kursi Pak, Bambang ya, artinya dia bisa mencalonkan sendiri. Butuh 24 kursi saja kan di Jawa Timur itu ya. Nah, bisa jadi kalau emosional pilpres masih terasa gitu ya, PKB nyalonkan sendiri, PDI juga mencalonkan sendiri, jadi setidaknya ada 3 calon nih untuk pilgub. Ya, biasanya kalau partai merasa punya kader yang kuat, dia akan mencalonkan kadernya. Tetapi kalau partainya kuat, tidak punya kader yang dianggap kuat, dia bisa mencalonkan calon dari luar. Nah, kira-kira ada nggak orang-orang, tokoh-tokoh yang ingin jadi maju gubernur, tapi walaupun belum punya Ya, partai pengusung? kalau dari PKB misalnya selain yang sudah ada ya, misalnya ada Gus Halim Iskandar ya, ketua DPD DPW PKB Jatim ya. Ada Mas Thoriqul Haq, Bupati Lumajang, mantan Bupati Lumajang, gitu ya. Ada Bupati Pamekasan, mantan Bupati Pamekasan, Batur Tamam. Ya. Itu figur-figur yang boleh jadi ini jadi kader terbaik PKB. Di PDI saya kira ada Bu Risma ya, Tri Risma hari ini, mantan Wali Kota Surabaya. Ada Mas Heri Cahyadi yang saat ini masih menjabat Wali Kota Surabaya, pengganti Bu Risma. Ada juga Mas Ahmad Fauzi Pak Bambang, Bupati Sumeneb ya. Dan memang tapi dari nama-nama yang saya sebutkan itu semuanya masih belum menunjukkan ya tanda-tanda ingin maju ya, kecuali Pak Ahmad Fauzi ya, Bupati Sumeneb, sudah ada banyak baliho bertebaran di Jawa Timur, tapi apakah keseriusannya sampai di mana ya, itu mungkin kita perlu tunggu. Itu Pak, kalau di luar kader partai saya kira masih ada Gus Ipul ya, yang punya kans gitu ya untuk mengimbangi ketokohan Bu Kofifa. Tapi kita tahu Gus Ipul kan nggak punya partai sekarang ya. Ini mungkin jadi tantangan tersendiri ya kalau misalnya
Gus Ipul mau nyalon gitu ya. Tapi informasi di kalangan media sendiri kabarnya Gus Ipul tidak akan maju kalau Bukov tetap maju ya, kecuali Bukov kemarin sempat di unggulkan menjadi salah satu kandidat cawapres ya, barangkali misalnya Bukov ke nasional kemarin, Gus Ipul mungkin baru akan running gitu Pak. Ada yang menyebut Mas Anas, Menteri Menpan RB. Ya, saya kira itu salah satu kandidat potensial di PDIP ya, Pak Bambang Sadono, dan saya kira ketokohannya juga luar biasa ya, rekam jejak keberhasilannya ketika menjadi Bupati Banyuwangi. Nah, tinggal nanti PDIP menugaskan siapa gitu ya. Rasanya sih Mas Anas tidak akan berinisiatif gitu ya kayaknya ya. Paling enggak sejauh ini lah, sampai sejauh ini nggak ada tanda-tanda beliau untuk tertarik lagi maju di kontestasi Pilgub. Setelah di Pilgub 2019 kan beliau nyaris jadi cawagupnya Mas Gus Ipul, tapi kemudian ada huru hara itu yang kemudian beliau memutuskan untuk mundur ya. Tapi sejauh ini belum ada tanda-tanda untuk atau aksi gitu ya untuk beliau running. Tapi secara ketokohan saya kira beliau masih sangat tangguh Pak, masih kuat ya. Ya, nah sekarang calon pemimpinnya dipersiapkan untuk menjawab persoalan-persoalan Provinsi Jawa Timur. Nah sebenarnya persoalan utama Jawa Timur ke depan 5 tahun ini kira-kira apa? Ya saya kira gini, Jawa Timur itu kan penyangga semua aspek di nasional ya Pak Bambang Sadono ya. Jadi pertumbuhan ekonominya seringkali juga bahkan melampaui nasional gitu ya. Jumlah penduduknya yang nomor 2 se-Indonesia gitu ya. Lalu tingkat konsumsi ya kalangan santrinya yang nomor 2 se-Indonesia juga, kalau dari sisi jumlah bahkan nomor 1 informasinya, kalau jumlah ponpesnya Jawa Barat yang nomor 1 gitu. Artinya sebetulnya Jawa Timur ini kepentingannya bukan hanya bagi masyarakat Jawa Timur gitu ya, tapi juga kepentingan nasional. Jadi siapapun nanti yang pilih gitu ya, ini menentukan apakah Indonesia bisa baik-baik saja gitu ya. Kalau Jawa Timurnya tidak baik-baik saja ya, nasionalnya juga mungkin bisa jadi tidak baik-baik saja gitu. Kalau Bu Kofifa kan katanya kalau menganalogikan kalau Jawa Timur batuk maka dropletnya itu bisa kemana-mana gitu ya, bisa ke Jakarta. Itu secara strategis gitu Pak Bambang. Jadi yang kita butuhkan tentu pemimpin yang kuat gitu ya, yang bisa mengembangkan Jawa Timur, tapi juga syukur bisa membantu menopang keberadaan ekonomi, stabilitas politik itu di nasional. Sejauh ini Bu Khofifah selama di periode pertama ya sukses misalnya untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim, angka stunting gitu ya. Investasi juga nomor prestasinya luar biasa gitu ya. Nah, PR yang lain yang masih terlihat misalnya, dan itu juga dikritisi oleh berbagai kalangan, misalnya soal pemerataan pembangunan Bambang Sadono ya. Dan saya kira itu memang aspeknya banyak gitu ya, karena di Jawa Timur juga ada wilayah kepulauan itu ya, juga di Madura misalnya yang aksesnya belum bisa terjangkau 100%. Saya kira selain yang saya sampaikan di pertama, tokoh yang bisa membuat Jawa Timur kuat di lingkup Jawa Timur regional maupun nasional, juga
bagaimana tokoh atau gubernur di periode kedua ini bisa mewujudkan pemerataan pembangunan di Jawa Timur sih, Pak Bambang. Saya kira itu. Ya, Pak Ono, kalau Hmm. tingkat kepuasannya terhadap Bu Khofifah untuk masyarakat Jawa Timur seperti apa sekarang? Ya, saya kira apa ya? Sejauh ini nggak ada cacat ya, Pak Bambang. Ya, pas Bu Khofifah itu nggak ada cacat ya, baik dari sisi integritasnya gitu ya, dari sisi apa kapasitasnya juga gitu ya, dari sisi apa personalitinya begitu ya. Sejauh ini kan Bu Khofifah baik-baik saja, oke saja gitu sehingga ya tingkat kepuasannya cukup tinggi ya. Saya nggak tahu persis ya angka terakhir survei beberapa lembaga survei ya, tapi dari apa diskusi dari masukan teman-teman ya, menurut saya sejauh ini Bu Khofifah dianggap berhasil. Tetapi kan itu saja tidak cukup gitu ya. Saya kira kan ketika ada calon lain yang taruhlah misalnya tingkat kepuasan Bu Khofifah 60%, masih ada 40% yang belum puas gitu ya. Yang itu kalau mereka serius dan bisa membuktikan bahwa dia ingin menjadi pembeda gitu ya, ya bisa jadi gitu ya. Bu Khofifah juga menemukan penantang yang sepadan gitu Pak. Ya. Jadi kalau komposisinya seperti ini berarti harus satu lawan satu ya. Kalau Ya, ya, ya. melawan dua lebih Iya, ringan gitu ya. betul. Saya kira kalau face to face gitu ya, saya kira Bu Khofifah akan diuntungkan gitu ya. Wah, track recordnya nggak ada cacat gitu ya, belum belum ada cacatnya gitu ya. Nah, tapi soal kepuasan itu kan ada subjektivitas juga ya Pak Bambang ya, ada subjektivitas, ada faktor emosional gitu juga ya. Ya, itu saya kira wajar kan ya. Apa calon tunggal itu sangat besar ya. Tapi Ya, saya kira pertanyaan saya begini, iya, oke. Eh, bagaimana apa namanya dinamika di daerah-daerah, di kabupaten kota? Karena iya, itu juga menentukan kalau ada tokoh-tokoh lokal yang agak berbeda tapi kuat, kan nanti pemilunya pilkadanya serentak, jadi bisa ya. mempengaruhi. Saya kira ini juga jadi catatan ya Pak Bambang ya. Oke, saat ini Bu Khofifah tingkat elektabilitasnya cukup tinggi gitu ya, tinggi bahkan gitu ya, nomor satu gitu ya sejauh ini gitu. Tapi bagi partai, saya kira harus diingat ya, pemilu pilkada serentak 2024 ini kan setelah ini selesai kan Bu Khofifah nggak bisa lagi mencalonkan di 2029. Artinya, kalau partai ingin memenangkan pemilu 2029 nanti, mereka juga harus berpikir bagaimana agar punya tabungan elektabilitas di 2024, Pak Bambang. Gitu ya. Saya kira apapun hasilnya ya, taruhlah PKB sebagai pemenang pemilu legislatif di Jawa Timur, PDI nomor 2, perlu untuk mempertimbangkan untuk memajukan calonnya sendiri gitu ya dalam upaya apapun hasilnya taruhlah misalnya kalah pun gitu ya, tapi ini penting di Pilgub 2024 ini menjadi tabungan mereka sehingga 2029 mereka bisa ada kans untuk menang gitu ya, karena Bu Khofifah juga kan nggak bisa dicalonkan lagi sudah periode terakhir kedua kan. Itu Pak. Jadi menurut saya sih sangat mungkin ya PDIP akan menjaring kader-kader terbaiknya, PKB akan menjaring kader-kader terbaiknya dalam upaya untuk investasi politik gitu ya, menuju 2020. Ya. Nah, ini memang juga apa sudah diamati. Pilgub Jawa Timur ini akan semakin strategis
karena menjelang 2029 nanti kandidat-kandidat itu datang dari provinsi-provinsi besar. Ini sudah terbukti pada 2024 ya, 2 gubernur Jawa Tengah dan DKI muncul sebagai kandidat. Nah, kalau partai-partai juga ingin berjuang itu berarti harus menanam kadernya antara lain di Jawa Timur. No. Seberapa berat pun mungkin siapa Ya, tahu itu jadi pertimbangan. Karena menurut Mas Ono setuju. gimana? Ya, betul sekali Pak Bambang. Saya kira itu yang meyakinkan saya gitu ya. Nanti PDIP sih, saya kira kan ada dari 3 nama, ada Bu Risma, ada Mas Eri Cahyadi, ada Mas Ahmad Fauzi. Saya kira Bu Risma juga punya kans ya. Sejauh ini yang sudah punya investasi politik di Surabaya gitu ya. Di Jawa Timur juga cukup terkenal ya. Menurut saya sih ya, saya kira kok saya punya keyakinan Bang PDIP akan mencalonkan calon sendiri Pak untuk di Pilgub 2024 gitu ya. Nah, kalau PKB apa apa ya mungkin perlu pertimbangan lebih matang gitu ya karena nanti lawan yang dihadapi ini kan Bukovifa gitu ya yang punya basis pendukung yang beririsan dengan PKB ya kalangan Nahdlin gitu ya. Jadi mungkin itu yang akan jadi pertimbangan apakah beliau eh, para ini eh, Caimin akan menunjuk kader terbaiknya maju di Pilgub atau mendampingi saja gitu ya, mendampingi Bukov misalnya. Gitu ya. Meskipun dalam berbagai kesempatan Bukov katanya masih nyaman dengan Mas Emil gitu ya. Iya, itu bisa saja terjadi sehingga menurut saya sih yang paling punya kans atau apa ya untuk memajukan calon ya PDIP memang Pak. Tapi sekarang PDIP kan masih butuh koalisi ya. Sekarang PDIP dapat 21 kursi di DPRD Jatim, tinggal butuh 3 lagi ya. Kalau koalisi di Pilpres bersambung di Pilkada dengan P3 saja mungkin sudah cukup. P3 dapat 5 kursi, empat kursi itu ya sudah cukup Pak untuk maju di Pilgub gitu Pak. Baik, Mas Ono, di dalam pilkada, pilgub seperti ini, itu kan juga ada tokoh-tokoh yang berpengaruh, yang mempengaruhi elektabilitas gitu ya. Kalau di Jawa Timur, siapa saja kira-kira tokoh yang berpengaruh? Apakah Pak Dekarwo itu masih punya pengaruh untuk persaingan pilgub mendatang? Ya, secara kultur ya Jawa Timur itu kan dibagi ada ras Arek gitu ya, Surabaya sekitarnya memang ya ada ras Madura, lalu Malang Raya, lalu Mataraman sama Pendalungan. Jadi Pendalungan itu wilayah Tapal Kuda, Pak Bambang ya. Jadi saya kira masing-masing perwakilan culture ini punya punya tokoh-tokoh sendiri ya. Misalnya di Madura kita tahu dulu ada Fuad Amin ya mantan Bupati Bangkalan. Tapi sekarang saya kira tokoh selevel Said Abdullah gitu ya, kader PDIP di Madura cukup kuat di sana gitu ya. Sekarang Ketua Panggar ya, Pak Said Abdullah. Di Mataraman misalnya kelompok-kelompok misalnya kita ngomong soal Sejatrate. Jadi di sana itu di Mataraman itu ada kelompok pesilat Sejatrate yang punya anggota cukup masif di wilayah itu misalnya. Itu juga akan mempengaruhi nih siapapun tokoh yang maju didukung oleh Sejatrate misalnya ini akan bisa beda. Di Malang saya kira ada apa tokoh-tokoh bupati atau wali kota yang di sana gitu ya. Jadi menurut saya sih memang
pasti ada Pak tokoh-tokoh yang bisa jadi penentu gitu ya nanti di Pilgub. Tapi sejauh ini ya belum ada yang yang dominan gitu ya. Pak Dekarwo saya kira betul, Pak Dekarwo, lalu Pak Imam Utomo mantan gubernur juga. Ini kan punya Muhyiddin ya, pengikut yang setia gitu ya. Tapi saya kira kan karena beliau sudah nggak aktif lagi di struktur ya, secara struktur saya kira ya pengaruhnya ya makin lama akan makin tipis ya, makin luntur Pak. Saya kira nanti mungkin akan penentunya ya tokoh-tokoh lokal ya, atau komunitas-komunitas atau tokoh-tokoh lokal yang bisa menjadi pembeda gitu ya di masing-masing culture tadi yang saya sebutkan ada 5 ras di Jawa Timur itu Pak Bambang. Baik, terima kasih sekali Mas Tri Mulyono, Mas Ono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network ya, yang sudah memberi gambaran mengenai peta dinamika menjelang Pilgub Jawa Timur untuk 2024-2029. Mudah-mudahan ini membantu kita untuk memahami apa yang sedang terjadi dan nanti terus-menerus memantau perkembangan lebih lanjut seperti apa. Sekali lagi terima kasih Mas Ono. Baik, sama-sama Pak Bambang, sukses selalu. Mudah-mudahan pilkada kita jalani dengan riang gembira ya Pak ya. Tidak ada masalah. Ya. Terima kasih dan tetap berperan media cetak maupun digital. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi